ikut Yahudi dan Nasrani, maka mereka akan dapat petunjuk dari Allah dan akan ditolong oleh Allah. Siapa mereka itu? Alladzina atainahumul kitab. Ya, jadi kita harus membuat kalimatnya dulu, karena itu ijaz hazaf. Baru kita bisa mengerti ini alladzi ini apa sebenarnya. Tapi dalam terjemahan kan langsung diterjemahkan. Mereka itu adalah mereka yang diberikan kitab. Gimana mereka yang diberikan kitab? Apa hubungannya? Kok kalimat pertama, paragraf pertama sudah mereka yang diberikan kitab? Rupanya ada kalimat yang hilang sebelumnya. Itu namanya ijaz hasaf. Ya. Kelompok yang saya berikan petunjuk, kelompok yang saya tolong, kelompok yang saya jaga adalah kelompok-kelompok yang atainahumul kitab. Saya berikan kitab kepada mereka. Apa kitab itu? Apakah Al-Quran? Ataukah kitab itu adalah Taurat? Maka ada dua penafsiran di sini. Penafsiran yang pertama, Alkitab yang dimaksud di sini, karena ini cerita tentang Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, Yahudi dan Nasrani itu tidak ridha dia, sehingga kalian mengikuti pola pikir mereka. Karena cerita pada masa Nabi Muhammad, maka Alkitab di sini adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Orang yang saya berikan petunjuk kata Allah, orang yang saya jaga, saya tolong dan lain sebagainya adalah mereka yang tetap berpegang kepada Al-Quranul Karim. Nah, ini satu pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, Alkitab yang dimaksud di sini, kalau di dalam tafsir As-Sa'di, maka nanti Imam As-Sa'di sama Syekh Tantawi, mereka berbeda pendapat. Syekh Tantawi mengatakan ini untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin pada masa Nabi Muhammad SAW dan setelah Nabi Muhammad. Tetapi Imam As-Sa'di mengatakan tidak, ini adalah mukminuna ahlil kitab, orang-orang mukmin ahlul kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Maknanya apa? Kalau mereka itu tetap berpegang kepada Al-Quran, tetap berpegang kepada Taurat dan Injil, dan tidak merubah-rubah Taurat dan Injil, mereka akan aku tolong, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan dapat pertolongan, dan mereka juga akan aku jaga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dua pemahaman ini. Alkitab yang pertama itu dipahami Al-Quranul Karim, Alkitab yang kedua dipahami itu adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi dengan syarat, kata Allah, tidak melakukan tahrif terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak melakukan tahrif terhadap Taurat dan Injil. Tidak merubah-rubah. Nah, sudah, itu yang pertama, poin yang pertama. Alladzina ataina humul kitabnya. Orang yang saya jaga, orang yang saya bantu, yang saya berikan petunjuk adalah orang mukmin yang berpegang kepada Al-Quran. Satu. Tafsiran yang kedua, yang saya berikan petunjuk, yang saya jaga adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab, Bani Israel yang berpegang kepada kitab Taurat dan Injil qabla tahrif, sebelum mereka rubah. Maka sebelum mereka rubah itu Allah mengatakan, wa inni faddaltukum alal alamin. Saya melebihkan kalian dibandingkan orang lain. Coba lihat, Nabi dan Rasul dari Bani Israel yang paling banyak dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Kemudian di dalam Al-Quran juga, itu Bani Israel itu dilebihkan oleh Allah dengan otaknya. Jadi ilmunya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Ketika Nabi Zakaria ingin menjaga Maryam. Jadi Maryam itu siapa? Maryam itu adalah anak adik istri beliau, ya, Hannah. Hannah punya kakaknya siapa? Itulah istri Nabi Zakaria. Ketika Hannah melahirkan, lahir Maryam, Nabi Zakaria mengatakan, saya berhak menjaga anak ini keponakan saya. Dijawab oleh Bani Israel, oh tidak, kami juga berhak untuk menjaganya. Kenapa? Karena ayahnya itu juga pembesar Bani Israel. Ya, ayahnya sudah meninggal, ya Pak, suami Hannah, ya. Akhirnya mereka mengundi. Undiannya bagaimana? Undiannya mengambil pulpen aklamuhum yakfulu Maryam. Ini dalam surah Ali Imran. Lemparkan pulpen itu ke sungai. Pulpen yang tenggelam berarti dia tidak boleh jaga. Pulpen yang naik ke atas berarti boleh menjaga. Apa maksudnya? Yang pertama, mengundi dengan pulpen artinya mereka selalu pergi kemana-mana dengan pulpen. Ini maksudnya mereka selalu menulis. Nah, begitu hebatnya Bani Israel. Satu.
Kenapa pulpen yang naik ke atas yang boleh menjaga Maryam? Waktu itu pulpen yang naik ke atas adalah pulpen Nabi Zakaria. Kenapa pulpen yang tenggelam tidak boleh? Rupanya yang tenggelam itu tintanya masih banyak. Pulpen yang naik ke atas itu artinya apa? Tintanya sudah sedikit. Maknanya apa? Orang yang banyak temulih adalah Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria adalah salah seorang Bani Israel yang banyak nulis. Banyak nulis. Ya, nulis selalu beliau. Makanya undiannya dibuat seperti itu supaya apa? Lihat orang yang paling pintar itu siapa. Makanya yang banyak menulis. Maka Nabi Zakaria boleh menjaga Maryam, yang lain tidak. Kenapa? Pulpen ada tapi nggak sering menulis. Ya. Maka kita nanti jangan kita gambarkan apa ini tamsilan ini kok pulpen, kenapa tidak kayu saja, kenapa tidak yang lain saja. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua yang pendek saja nih, Pak, pendek. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ya, itu saja. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Ya, ini kita pun bingung. Mereka membacanya sebagaimana mestinya. Membaca apa? Kalau kita lihat yang pertama, ini masih terjemah. Mereka membaca Al-Quran, orang mukmin. Kalau kita lihat yang apa selanjutnya, mereka membaca, ini segi terjemah masih. Mereka membaca Taurat dan Injil. Kok bisa ini apa maksudnya membaca Taurat dan Injil? Rupanya di dalam tafsirannya, yatlunahu haqqa tilawati yatba'unahu haqqa. Mereka betul-betul mengikuti Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Itulah yang aku tolong, kata Allah. Jadi bukan Al-Quran sebagai pajangan saja. Ya. Begitu juga untuk kelompok Yahudi dan Nasrani, yatba'un. Jadi makna yatlu di sini bukan membaca, tetapi apa? Yatba'. Banyak orang membaca Al-Quran tapi akhlaknya bobrok memang. Dia Quran selalu dia baca. Tapi mati boleh juga. Ya, nampak. Jadi maka maksud yatlunahu haqqa tilawati itu bukan melantunkan ayat suci Al-Quran, tidak. Tetapi mereka apa? Yatba'u ma fil Quran, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena yang membaca Al-Quran itu Rasulullah mengatakan ada 3. Yang pertama, mangkara Al-Quran wa angkara bihi. Ada orang membaca Al-Quran dan dia memungkiri apa yang ada di dalam Al-Quran. Waktu dia baca alih penting dia baca mentong ilmu. Waktu dia lihat tangyo hana mengenang yo. Tak nggak mungkin ini nggak masuk akal ini. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, mangkara Al-Quran wa saddaqa bihi. Ada kelompok baca Al-Quran dan dia yakin apa yang dia baca. Dia yakin apa yang dia baca. Kenapa dia yakin? Karena otaknya tidak bisa mencerna, Maka karena tidak bisa mencerna keterbatasan pemikiran ini, maka dia menerima apa saja yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Dia beriman kepada kitab itu. Dia beriman kepada Al-Quran. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, mangkara Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran, wa ya'kulu minhu, cari makan dengan Al-Quran. Ya, dia cari makan dengan Al-Quran itu. Dia mencari dunia dengan Al-Quran itu. Ini makanya kelompok satu dengan kelompok yang ketiga Rasulullah mengatakan finnar. Ini dua-dua dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka makna yatlu di sini adalah yatba'. Yatlu itu berasal dari kalimat tala yatlu tilawah, tilawatil Quran. Maka ketika kita mendengar tilawatil Quran, maksudnya apa? Bukan membaca saja. Tetapi makna yatlu adalah yatba'. Yatba' itu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya pada suatu hari Aisyah ditanya, ada seorang sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dijawab oleh Aisyah, "Afala taqra'ul Quran?" Apakah kamu tidak baca Quran? Akhirnya sahabat bertanya, "Apa hubungannya Quran? Saya tanya akhlak Nabi. Kok kamu jawab Al-Quran?" Dijawab oleh Aisyah, apapun yang ada dalam Al-Quran sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak beliau. Al-Quran menyuruh begini, beliau praktekkan. Al-Quran menyuruh begini, beliau praktekkan. Kalau kita kan nggak sanggup. Kita nggak sanggup mempraktekkan 6.236 ayat dalam Al-Quran. Paling nggak ada satu saja yang kita ikuti, Pak. Satu saja. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, dia amalkan ilmu itu. Kita baru tahu cara berwudu, masalah rupaji. Kita baru tahu ketika Allahu Akbar ruku, waktu bangun dari ruku, rupanya bukan sami Allah, rupanya benar sami Allahu liman hamidah. Kita praktekkan itu.
berarti selamanya talah lun. Ya nama. Selama ini sami Allahu liman hamidah. Tidak ada sami Allahu liman hamidah. Yang ada sami Allahu liman hamidah. Maknanya Allah itu mendengar hambanya yang terus memujinya. Kalau sami Allah itu tidak ada arti, bahkan menjurus kepada makna negatif. Maka seorang yang mempraktekkan kata Rasulullah, satu ilmu yang dia tahu, ya, man amila, barang siapa yang mengamalkan satu ilmu saja yang diketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang lain, malam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Yang kedua kata tepu sapoh, ada pupu, tepu dua buah belam, ada pupu. Ini paling enggak satu saja yang kita ketahui, itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Maka akan diberikan ilmu yang lain, kata Rasulullah SAW, ilmu malam ya'lam, apa yang tidak kita ketahui. Ya. Apalagi Rasulullah itu mempraktekkan semuanya dalam Al-Quran. Ilmunya lebih lagi diberikan, lebih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak sanggup, paling enggak dari 6.236 ayat ada satu ayat saja, satu ayat saja yang kita praktekkan, ya. Oh, kita yakin, kita praktekkan. Kalau yang lain puhana pupu, karena nggak sanggup kita, nggak sanggup. Maka Rasulullah berjanji, Allah akan mengajarkan lagi kepada dia suatu ilmu yang belum dia ketahui. Tapi dengan syarat amalkan dulu yang sudah tahu. Nyo ilmu le tapi gamaikan hana ilmu le. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Geyu gop baik demenak, gayanya demenak. Geyu gop baik korupsi, gayanya korupsinya, Pak. Geyu gop baik mendalimi tetangga, tapi beliau mendalimi tetangga, ya, Pak. Ini bagaimana caranya, Pak? Dia sudah punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalau dari satu segi itu dilihat adalah orang-orang munafik, ya, Pak, guru munafik. Ya. Ini poin yang kedua, hak tilawati. Oh ya, ada yang mengatakan juga, ini di dalam tafsir At-Tabari, Pak. Dalam tafsir At-Tabari, yatlunahu haqqa tilawati. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan, apa makna yatlunahu haqqa tilawati? Mereka itu mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini kalau tafsiran yang pertama. Apa dalam Al-Quran? Halal dan haram. Ya. Maka yang ditolong oleh Allah, seorang yang selalu menjaga halal haram. Jadi tidak sembarangan dia makan, tidak sembarangan dia berbuat sesuatu. Padahal nyo jabatannya harum. Oh hape lu bek betul-betul benar. Nyopengnya harum harum. Halu je. Ya. Seorang yang menjaga halal haram, maka dia akan terus dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buat maksiat haram nggak? Haram, hanji begatnya. Pengegau hanji begat, hanji pengegau. Maka karena dia menjaga itu, ini makna yatlunahu haqqa tilawati. Di dalam tafsir At-Tabari. Satu. Penafsiran kedua, kalau kita tafsirkan Alkitab ini adalah Taurat dan Injil, mereka yang selalu menjaga apa yang dikatakan di dalam Taurat tentang halal dan haram. Di dalam Injil tentang halal dan haram. Itulah orang yang saya tolong, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika Al-Quran sudah turun lengkap turunnya, maka tidak berlaku lagi Taurat dan Injil, tidak berlaku lagi. Sekarang kita lihat periode Madinah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, jadi orang-orang mukmin itu dari kaum Muhajirin dan Ansar, mereka masih merasa bimbang. Ya Rasulullah, bagaimana makanan ahlul kitab ya Rasulullah? Puji kamu bajo. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Boleh kami makan ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, apapun yang mereka makan halal bagi kalian. Apapun yang haram bagi mereka haram juga bagi kalian. Kenapa? Karena mereka berpanduan kepada kitab Taurat dan Injil. Maka di dalam Injil disebutkan haram makan babi, haram babi di situ rupanya. Itu sebelum tahrif. Setelah tahrif itu perombakan dibuat dalam kurung. Babi liar ini. Padahal nggak ada tulis seperti itu. Sebenarnya diharamkan babi, situ saja. Dibuat dalam kurung, babi liar. Maknanya yang haram itu babi liar. Yang mereka makan adalah babi yang diternak. Maka nanti nggak perlu heran. Itu kelompok Yahudi dan Nasrani, mereka ternak babi untuk apa? Untuk dimakan. Waktu ditanya kenapa makan ini kan haram? Itu yang haram babi liar. Kalau babi jinak nggak apa-apa. Ya, jadi itu tahrif namanya. Satu. Yang kedua, tahrif yang kita ketemukan di dalam Taurat dan Injil itu juga tentang hukum rajam. Ya, hukum rajam itu karena menyusahkan mereka, maka dikeluarkan dari Taurat dan Injil. Maka ada lagi hukum rajam.
Sampai sekarang coba cek dalam Taurat dan Injil tidak ada lagi hukum rajam. Termasuk hukum potong tangan yang ada di dalam Taurat dan Injil dikeluarkan oleh mereka. Ya. Jadi kalau kita dan minta Injil, kita cari Injil. Tidak ada lagi hukum potong tangan. Nanti ada keserupaan sedikitnya. Penciptaan langit dan bumi itu ada di dalam Injil. Taurat begitu juga. Kalau di dalam Taurat itu dalam Safar Takwin namanya, Pak. Safar Takwin. Kalau kita itu misalnya dalam surah Ali Imran, kalau itu di dalam Safar Takwin. Di dalam Taurat, nanti kita buka Safar Takwin, di situ menceritakan proses terjadinya langit dan bumi. Ya, proses terjadinya manusia. Nah, itu bukan di sini, Pak. Ada disebutkan. Tetapi setelah turun Al-Quran dengan lengkap, maka tidak lagi berpegang kepada Taurat dan Injilnya. Nampak dengar oleh. Ketika sudah turun Al-Quran secara lengkap. Ketika nanti kita pergi ke tempat Yahudinya perlewas-was makanannya. Ke tempat Nasrani perluas-was juga makanannya. Kenapa? Sudah melakukan proses tahrif. Jadi sudah diotak-atik. Yang kedua sudah turun Al-Quran. Maka kalau sudah turun Al-Quran maka tidak berlaku lagi itu. Satu. Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda begini. Bahkan dalam Al-Quran, ahlul kitab itu boleh dinikahi. Boleh nikah dengan ahlul kitab. Yang bagaimana ketika berada di Madinah, waktu Al-Quran belum lengkap, ya, boleh menikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka itu adalah kelompok-kelompok yang beriman juga. Ini kelompok yang beriman memang. Mereka menjalankan Taurat, mereka menjalankan Injil, tetapi ketika Al-Quran sudah turun lengkap, tidak ada lagi yang dikatakan ahlul kitab. Hanali, tidak boleh lagi menikah dengan mereka. Kenapa tidak boleh lagi? Sudah terjadinya proses tahrif, perombakan. Sekarang coba kita lihat. Di dalam ibadahnya orang Bani Israel bagaimana dalam Taurat? Bagaimana ibadah di dalam Injil? Di dalam Taurat itu seorang itu, ini kita melihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Min sifati salati Bani Israel ayyusalliya rak'ataini ghadatan wa rak'ataini asya'an. Itu salatnya Bani Israel yang ada di dalam Taurat. Itu mereka harus salat, wajib salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Coba lihat sekarang Yahudi, nah itu mayang. Di minggu 3 itu mayang, nya menyuna, ya, kadang-kadang 2 minggu 3. Apakah mereka mengikuti Taurat? Bagaimana mau menikah dengan mereka? Katanya itu ahlul kitab. Gimana ahlul kitab ini? Itu mayang dan. Ya, satu. Yang kedua, di dalam Injil, ketika Nabi Isa mengatakan, wa rasulan ila bani Israel, itu dalam Al-Quran coba lihat. Saya ini adalah rasul untuk Bani Israel, kata Nabi Isa alaihissalam, bukan untuk Nasrani, untuk Bani Israel semuanya. Saya disuruh oleh Allah untuk supaya mereka bayar zakat dan salat. Nah, bayi tak ke Nasrani. Cuma lihat ada bayar zakat mereka. Nah, ada salat. Minggu 3 nya menyuna, Pak. Artinya sebulan 4 kali. Itu kan sudah tahrif. Bagaimana mau menikah dengan mereka sedangkan mereka tidak menjalankan isi Taurat dan Injil, Pak. Jadi tidak ada lagi ahlul kitab, tidak ada lagi. Ya, bahkan kalau kita tanya anak yang puji pengahlul kitab. Apa juga namanya? Jadi saya pernah ketemu dengan ada seorang laki-laki Australia, Pak. Lendanya buah agama Nasrani, Pak. Nasrani pedungo itu mayang. Home itu pun. Puji begahnya. Ada pernah baca Injil? Jarang, hana. Salat ada? Jarang juga. Puji lo begah lo, Pak. Jadi apa juga yang kamu lakukan lo begah, Pak? Tahu nggak dalam Injil itu disuruh apa? Ya, itu disuruh bayar zakat, disuruh salat. Bahkan ditiuro itu mayang. Nah, itu mayang. Anak cik. Ya. Jadi maknanya saudara tidak tahu isi Injil. Saudara tidak tahu isi Injil. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo lagi urung pun nanti. Orang muslim juga yang pegang Quran. Quran teman-teman bersama dia. Temayang kan teputan emang. Ini temayang. Al-Quran menyuruh apa? Sehari itu salat 5 waktu memang. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Nyo tetenya na temayang. Ana temayang. Padunggo temayang, hidup memang. Dia Quran saja dia bawa, tapi tidak tahu dia isi Al-Quran. Kalau mereka bawa saja Taurat, tetapi sudah dirotak-atik dalam Taurat itu dan tidak menjalankan apa yang ada di dalam Taurat itu, termasuk ibadah memang. Maka setelah turun Al-Quran, Rasulullah kan pernah salat juga sebelum diwajibkan salat. Ketika Isra Mi'raj kan diwajibkan salat 5 waktu. Sebelum diwajibkan salat 5 waktu, Rasulullah salat seperti salatnya Bani Israel. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Salatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bilang temayang.
Makanya di mana dalilnya? Kok Rasulullah salat 2 rakaat? Mana dalilnya? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, nanti juga lihat di dalam sejarah Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah salat 2 rakaat. Pertanyaannya, salat apa itu? Salat belum wajib lagi. Rasulullah belum naik lagi ke langit, menerima waktu salat, itu salat apa itu? Maka dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, salat itu adalah salatnya yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tahu ya, Bani Israel memang. Maka Rasulullah juga salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari. Maka sebelum diwajibkan salat, Rasulullah continue melakukan itu. Ya sama seperti puasa ya. Sebelum wajib puasa Ramadan, itu puasa Ramadan diwajibkan kan di Madinah. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah selalu berpuasa Asyura. Puasa Asyura. Puasa Asyura, kita jangan berpikir yang berpuasa Asyura itu orang beriman saja. Yahudi juga puasa Asyura sampai sekarang, Pak. Yahudi puasa Asyura aja. Maka Rasulullah ketika berdialog dengan Yahudi ketika di Madinah, kenapa kalian puasa Asyura? Alasan apa? Mereka menjawab, Asyura itu kan Asyarah 10, Pak. Ya, 10. Pada tanggal 10 itu kami sudah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kejadiannya pada tanggal 10, Pak. Asyura. Lautan terbelah menjadi 2 itu pada Asyura. Fir'aun itu tenggelam pada Asyura. Maka untuk mengingat sejarah kembali, maka kami berpuasa Asyura. Untuk mengingat sejarah kembali, Fir'aun ditenggelamkan pada tanggal 10 itu, maka kami puasa Asyura, kata Yahudi. Dijawab oleh Rasulullah, kami lebih berhak juga puasa Asyura. Kenapa? Karena Nabi Musa itu saya yakin dan beriman kepada Nabi Musa juga. Ya, pada Nabi Musa juga. Makanya Rasulullah ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW kata Aisyah, ini hadis Aisyah. Falamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diwajibkan puasa Ramadan, maka Aisyah mengatakan, wa insya'a, kalau Rasulullah mau, Rasulullah puasa Asyura. Kalau tidak mau, tidak puasa Asyura. Ya, Mbak. Jadi baik karu-karu. Nyoba Asyura atas su'am, dan kayak karu-karu, Mbak. Ya, Mbak. Darwiyah, ya, hanan puasa kakaru lah, Mbak. Baik karu-karu, puasa. Hana puasa kaku, tidak ada masalah. Ya, jadi maka Rasul Aisyah mengatakan, ketika sudah wajib puasa Ramadan, yang berpuasa Asyura puasa saja. Yang nggak puasa pun tidak apa-apa. Ya, Mbak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yatlu, yaitu halal dan haram. Begitu juga kalau kita tafsirkan dengan tafsir ini adalah orang beriman, yatlunahu haqqa tilawati, orang beriman yang menjaga halal haram, merekalah yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Entena ya Allah, lun ka beriman lun ya Allah. Lun sembahyang tahajud, saya pergi umrah, saya bayar zakat, saya buat ini, saya buat itu. Ya, memang. Tetapi kita tidak menjaga halal haram memang. Maka hendak ditolong oleh Allah memang. Waktu kita lihat, bukan saya nggak pernah ditolong oleh Allah. Rupanya kata kuncinya apa? Seperti kata tafsir At-Tabari itu, al-halalu wal haram. Halal takut sama laju, haram bi sama laju, sama menduma. Halal haramnya sama. Makanya gara-gara halal haram itu, maka Allah tidak pernah memberikan petunjuk, melindungi dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Gara-gara halal haram tadi. Ini kalau kita merujuk ke dalam versi tafsir At-Tabari. Sekarang kita lanjut. Ulaika yu'minuna bih. Ya, coba dibaca. Mereka itulah yang beriman. Mereka itulah yang dianggap beriman. Makanya kalau tafsiran yang pertama, orang-orang mukmin yang memegang Al-Quran, mereka itu patuh kepada mengikuti Al-Quran, mengikuti pola halal haram, itulah orang beriman. Maka tidak dikatakan beriman. Dia itu tahajud, dia buat ini, buat itu, tapi haram tetap aja. Itu tidak dikatakan beriman. Maka nanti bagaimana kalau dalam tubuh dia sudah ada yang haram? Dia berdoa kepada Allah, nanti dia bertanya, ya Allah kenapa saya tidak diterima doanya? Padahal saya tahajud ada, haji sudah, semua sudah ya Allah. Makanya kita tanya pada diri kita, sudah hal yang haram apa yang sudah kita makan? Makanan haram apa yang sudah kita konsumsi? Kalau tubuh ini sudah ada haram dalam tubuh ini, jadi maka Rasulullah mengatakan fannaru aula bihi, neraka lebih cocok untuk dia. Maka hati-hati masalah halal haram. Maka halal pertolongan Allah itu tergantung kepada halal yang haram yang kita konsumsi. Kalau hidup selalu dengan yang haram, bagaimana mau dikabulkan doa kita oleh Allah? Bagaimana mau dapat petunjuk? Ya. Kalau yang kedua, ulaika yu'minuna bih. Ya, ini ada tadi tafsiran yang kedua. Kalau ini untuk Yahudi dan Nasrani, yang mereka betul-betul memegang halal haram sebelum
sebelum ketika di Madinah dulu, sebelum sampai di Mekah dan lain sebagainya. Jadi mereka itu segala halal haram mereka perhatikan. Yahudi dan Nasrani, oh nyoharu. Ya. Kalau mereka berpegang seperti itu, itulah orang-orang ulaika yang mendapat petunjuk. Tapi dengan syarat mereka beriman apa yang mereka baca. Mereka patuh apa yang dilarang oleh Allah. Mereka patuh untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Ya. Ini ayat ini masih cerita tentang yang di belakang itu, Pak. Yang di belakang itu apa? Mi waliyyi wala nasir. Wali itu apa? Yang menjaga katanya. Makanya kalau bisa berdoalah ya seperti doa Nabi Yusuf alaihissalam. Habis temayang tunat berdoa apa? Apa doa pendek saja? Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah yang menjaga saya di dunia akhirat adalah Engkau ya Allah. Ganti bulan ya Allah. Yang mengatur saya itu bukan tipulan tapi Engkau ya Allah. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Yang mengatur rezeki saya bukan sipulan, bukan pimpinan saya ya Allah, tetapi Engkau ya Allah menciptakan pimpinan saya juga ya Allah. Itu makna Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman. Matikan saya dalam keadaan muslim ya Allah, jangan dalam keadaan syirik ya Allah. Matikan saya dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Engkau ya Allah. Walhiqni bis salihin. Kumpulkan saya nanti di alam barzah dengan orang saleh. Makanya lebih nikmat di alam barzah ya, Pak, daripada di dunia. Di dunia tutah lagi katanya, Pak. Tapi kayaknya ya na tutah lagi, Pak. Tapi kalau di kita tidak beriman makin susah lagi. Ya, makin susah lagi di alam barzah. Kita selesaikan terus ini habis waktunya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, coba baca. Dan barang siapa yang ingkar padanya, Ya. Terus? mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, apa maksud rugi? Kalau ini kita tafsir yang pertama. Kalau ada orang beriman, dia pegang Al-Qur'an, ya, tetapi dia ingkar kepada Al-Qur'an, dia tidak mengikuti pola-pola Al-Qur'an, dia tidak mengikuti halal haram yang ada dalam Al-Qur'an, mereka itu khasirun. Apa khasirun? Tidak pernah saya tolong kata Allah. Jangan pernah berdoa kepadaku. Jangan pernah minta kepadaku kata Allah. Ya, ini satu. Yang kedua, kalau kita tafsirkan itu Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka itu kelompok Yahudi dan Nasrani yang patuh dan taat kepada apa yang ada di dalam Taurat dan Injil tanpa tahrif, perubahan, mereka itu tetap saya tolong kata Allah. Tetapi apa? Tidak mungkin saya tolong lagi karena Taurat itu sudah dirubah-rubah, sudah diotak-atik, Taurat sudah diotak-atik, hukum sudah dikeluarkan dan lain sebagainya. Injil begitu juga. Maka mereka itu tidak mungkin kata Allah. Kenapa? Bagaimana saya mau menolong kalau mereka sudah mengotak-atik firman itu? Itu kan samawi, Pak. Jadi ayat-ayat yang turun dalam Taurat dan Injil. Itu kan firman-firman Allah, tapi sudah diotak-atik oleh mereka. Maknanya apa? Mereka itu tidak mau patuh dan tunduk lagi. Maka tidak akan saya berikan petunjuk kata Allah. Kita tidak usah ngomong mereka sekarang. Kita ngomong kita sendiri. Barang siapa yang ada Al-Qur'an sama dia, dia sudah tahu hukum halal dan haram, tapi tidak mau menjalankan hukum halal haram itu, atau dia tidak mau percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka jangan pernah harap. Kita kembali ke ayat sebelumnya, min waliyyi wala nasir. Tidak pernah saya jaga kata Allah, tidak pernah akan saya jaga dan tidak akan pernah saya tolong. Tak berdoa itu penanyian idarah itu mana dulung hana gedulung ya Allah. Kalau halal haram itu belum bisa dia jaga. Sebagai penutup, ada seorang pemuda Bani Israel, dia itu ingin bertaubat kepada Allah. Dia melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Ketika dia melakukan perjalanan sangat jauh sekali, tiba di sebuah bukit. Dia naik ke atas bukit itu. Dia bawa perbekalan rupanya. Sampai ke bukit itu dia menegakkan tangannya ke atas dan mengatakan apa? Ya Allah, ampuni dosa saya. Saya bertaubat ya Allah, tidak ulangi lagi ya Allah. Ampuni dosa saya. Tapi medai, Pak. Tapi tidak diterima taubatnya oleh Allah. Sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, dia sudah ikhlas sekali itu. Dari mana saya tahu ikhlas? Air matanya sudah keluar dari matanya sudah keluar air mata. Dia ingin bertaubat. Apa dijawab oleh Allah? Fakaifa yustajabu. Bagaimana saya mengistijabah doa dia? Mat'amuhu haram. Dalam perjalanan dia mengkonsumsi makanan haram. Itu bekal yang dibawa itu dari yang haram itu. Itu pengenggomnya. Dia talimi orang lain itu. Kemudian diambil yang hasil talimi itu untuk bekal dia. Wal malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai ketika dia berangkat dari rumah itu diperoleh dari yang haram. Ya, nampak. Wa masyrabuhu haram. Tadi barusan dia minum air bekal dia dari yang haram itu dia peroleh haram. Nggak mungkin saya terima kata Allah. Nggak mungkin saya terima. Padahal kan simpel.
Dia sudah menangis, dia minta maaf, tidak diterima doanya, gara-gara minuman yang haram dia peroleh. Gara-gara makanan haram yang dia peroleh. Haram itu ada dua. Ada haram zati. Minuman ini bukan haram zati, tapi haram kasbi. Jadi pemuda ini memperoleh minuman itu dari kagak pengenggop, hasilnya ya belum minuman. Ya, memang belum minuman. Ini namanya haram kasbi. Cara memperolehnya haram. Tetapi apa? Minuman itu tidak haram secara zat, tidak haram. Yang haram itu khamar, itu haram. Babi itu zati, dia haram zati. Tetapi apa? Cara memperoleh yang haram. Kita kerja kantor, tak pengenggop, tak teken macam-macam, tak cok fee-nya, tak cok fee yang bukan jatah kita. Kita sudah mengumpulkan yang haram. Kita beli sesuatu, belum sajadah ada belum. Kita naik haji, kita umrah ngumpulnya apa? Bagaimana mau diterima umrah kalau dengan uang yang haram tadi itu kita pergi umrah? Dengan duit kita zalimi kau, kita pergi umrah. Bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa cukup sekian. Nubur. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.